Lalu setelah Dr. Buti bilang seperti itu, terjadilah diskusi, perdebatan, alasan-alasan, dalil-dalil dikeluarkan oleh Dr. Usama. Dr. Buti tidak mengecilkan daripada Usama. Tidak bilang, Usama, ente bocah ledok, tahu apa ente? Udah ikutin aja pendapat ulama yang ada. Kalau ente mau ngikutin Ibn Hajar al-Asqalani, ya udah, diam aja, nggak usah nulis-nulis. Mari kita tetap jernih ketika beda pendapat tentang keislaman. Ini Indonesia. Indonesia ini dibangun dengan darah dan keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menonton Songgoling 92 Channel. Channelnya Bocah Bekasi, Bocah Betawi yang tinggal di ujung harapan kampung santri Bahagia Babelan, Bekasi. Saudaraku, akhir-akhir ini saya merasa miris ketika perbincangan publik seputar telaah kritis dan penelitian tentang nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di podcast di medsos. Roma Irama, Raja Dangdut, terus ada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari intelektual Muslim muda asal Banten, membicarakan, menelaah, mengupas secara kritis, secara tajam tentang keterkaitan saudara-saudara kita dari Ba'lawi atau Ba'alwi atau keturunan dari Alwi ibn Ubaidillah yang populer dengan Al-Ba'alwi, dibahas secara dalam, secara detail oleh Roma Irama dan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lalu ada yang membelokkan diskusi semacam ini kepada satu hal, yaitu jangan dibahas-bahas tentang daripada nasab ini yang sudah turun-temurun, yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak baik untuk persatuan umat Islam. Bahkan di antara mereka banyak yang menghardik dengan kata-kata kasar sebuah tesis, sebuah penelitian ilmiah dengan balasan tolol, Roma, goblok, Imanuddin. Jadi saya merasa, jadi yang tadinya saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti ini, akhirnya saya juga merasa pantas untuk berbicara, karena saya pernah belajar lah tentang sejarah Islam, tentang hukum Islam, tentang Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di ibu kota Damaskus, Republik Arab Suriah. Bahkan tempat saya kuliah itu rektornya adalah keturunan daripada Imam Al-Hasan, Samahatus Syekh Ad-Duktur Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfur Al-Hasani. Di Masjid Sadat hampir tiap Jumat memberikan khutbah Jumat dan juga taklim 1 minggu 1 kali di masjid setempat. Sekarang sudah Allah yarham al-maghfur lahu, Dr. Abdul Latif sudah meninggal dunia. Beliau adalah mantan ketua Dewan Pakar Fikih yang pusatnya ada di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi. Beliau juga termasuk generasi ulama berpengaruh di Suriah yang satu level dengan almarhum al-maghfurlah syahid Al-Profesor Ad-Duktur Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Saya tidak pernah mendengar dari Samahatus Syekh Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfur tentang beliau berkata, saya ini adalah keturunan dari Imam Hasan. Imam Hasan adalah anak Imam Ali. Imam Ali adalah menantu daripada
baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah saya dengar. Beliau dihormati, bahkan beliau menghormati umatnya, murid-muridnya. Kita sebagai murid, sebagai umat menghormati beliau karena keilmuannya, dan kita tidak pernah mendapat ucapan dari beliau tentang Al-Hasani yang beliau sandang di belakang nama beliau. Saudaraku, kajian ilmiah, pembahasan ilmiah yang dilakukan oleh Rhoma Irama, Siraja Dangdut, dan Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani harusnya disikapi dengan bijak, dengan tenang, dan jangan dibikin-bikin memedi atau hantu. Woi, jangan, ntar ini persatuan Islam hancur gara-gara ini. Udah, jangan dibahas itu. Dalam kita berbudaya, dalam kita berkehidupan, dalam kita berdemokrasi, seperti itu caranya. Orang disuruh manut-manut aja tanpa ada sikap telaah, kritis, kajian ilmiah. Tentu kita tidak setuju. Jadi kita berharap kepada kawan-kawan yang merasa menjadi objek pembahasan, berlemah lembutlah Anda. Jangan ungkapkan kata-kata tolol Rhoma Irama, tolol Imaduddin. Saya pikir itu jauh daripada kriteria sifat suluk baginda Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan ambil contoh betapa bahwa seorang alim, seorang ulama, seorang yang mungkin berjuta-juta umatnya, kudunya harus meniru daripada sikap Syahid Dr. Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di mana beliau sebagai ulama besar di Suriah, ulama karismatik, kalau di kita kiai yang sangat digugu dan ditiru oleh jutaan rakyat Suriah, bahkan di dunia, di Timur Tengah khususnya. Beliau ketika menghadapi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, itu memperlakukannya dengan lemah lembut, dengan sifat-sifat yang terpuji. Suatu hari datang intelektual muda dari Universitas Al-Azhar, Mesir, Syekh Dr. Usama Mahmud Muhammad Sayyid Al-Azhari. Ceritanya Dr. Usama ini ingin menerbitkan hasil karya ilmiah, buku, kitab, tentang induk surat, porosnya surat Al-Quran, dalam Al-Quran, yang beliau beri judul Al-Im'an fi Mahawir Suwaril Quran, telaah tentang topik surat-surat di dalam Al-Quran. Tetapi sebelum menerbitkan buku ini, beliau mewajibkan dirinya untuk konsultasi kepada ulama-ulama besar di kawasan, diantaranya kepada Dr. Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Soan daripada Dr. Usama dari Mesir kepada Dr. Said Ramadan Al-Buti di Damaskus, Suriah, didasari atas sikap pertanggungjawaban ilmiah. Sebelum diterbitkan, beliau soan dulu ke ulama-ulama di kawasan yang beliau anggap sebagai rujukan atau marja, referensi daripada keilmuan dunia Islam masa kini. Ceritanya Dr. Usama dalam sebuah pengajian di sebuah masjid Al-Azhar di Mesir, kajian rutinnya setiap minggu, setiap satu pekan satu kali, dengan peserta ta'lim masyarakat umum yang beliau rutin kaji di masjid tersebut. Dan jamaah membludak tentunya ketika Dr. Usama
memberikan ta'lim kitab Fathul Bari Syarah Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Dr. Usama ini bersepakat dengan pendapat daripada Ibn Hajar Al-Asqalani yang menyatakan bahwa surah Al-Fatihah adalah sebagai ummul kitab, sebagai ummul Quran, induknya, porosnya Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Yang pendapat ini tidak disetujui oleh mufassir Abu Abdurrahman atau Imam Baqi Ibn Makhlad Al-Andalusi dan oleh Abul Qasim As-Suhaili. Dua ulama ini sama-sama dari Andalusia, Spanyol, menyatakan bahwa surah Al-Fatihah bukanlah ummul kitab, ummul Quran. Sementara Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan Al-Fatihah adalah ummul kitab, ummul Quran, dengan berbagai dalil tentunya. Nah, Dr. Usama ini bersepakat dengan pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian beliau berencana menerbitkan, mengarang kitab berjudul Al-Im'an fi Mahawir Suwaril Quran, telaah topik surat-surat dalam Al-Quran. Tetapi sebelum diterbitkan, beliau anjang sana, sowan kepada ulama-ulama berpengaruh di kawasan tentunya. Ini sebuah adab, sebuah etika sebagai ilmuwan muda dari Al-Azhar Mesir. Dr. Usama datang ke Masjid Umawi. Saat itu Dr. Said Ramadan Al-Buti seperti biasa memberikan taklim di masjid tua di kota Damaskus tersebut, masjid yang bersejarah. Kemudian setelah selesai taklim, datanglah Dr. Usama kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Izin Maulana, kami bla 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 bla. Diucapkanlah tentang rencana penerbitan daripada kitab Al-Im'an fi Mahawir Suwaril Quran. Lalu Dr. Buti bilang, baik, sekarang karena saya ada agenda lain, di antara murid-murid yang ada ini akan mengantarkan Anda ke kediaman saya dan nanti saya menyusul. Betapa ramahnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dengan pria ini yang baru dia kenal, yang ketika dihitung usia Dr. Usama ini masih muda dan Dr. Buti adalah ulama besar. Tidak mungkin kalau Dr. Buti tidak punya tasamuh yang besar, beliau akan berkata seperti itu. Ente jalan duluan sama murid aneh ke rumah aneh, nanti aneh nyusul, nanti aneh pulang gak lama. Karena udah ada agenda lain setelah ini. Ala kulli hal, tibalah Dr. Usama di rumah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Lalu Dr. Said Ramadan Al-Buti tidak lama kemudian juga tiba setelah beliau ada acara di luar. Dan diskusi pada malam itu di rumah ulama besar paling berpengaruh di Suriah sampai hampir subuh. Coba bayangin. Diskusi apa? Bukan ngebako, bukan diskusi ngalor ngidul nggak ada ujungannya, tapi membahas tentang rencana Dr. Usama menulis kitab Al-Im'an fi Mahawir Suwaril Quran, yang di dalamnya Dr. Usama itu berpendapat bahwa jangankan Al-Fatihah yang menjadi ummul kitab, jadi induknya Al-Quran, bahkan di setiap surat yang ada di dalam Al-Quran itu ada ayat induknya. Dari beberapa ayat yang ada di satu surat dalam Al-Quran, pasti ada ayat induknya. Kata Dr. Buti, ini kan relatif. Nanti pasti ada pengarang lain yang bilang ayat lain, bukan ayat yang Anda tulis. Lalu setelah Dr. Buti bilang seperti itu, terjadilah diskusi, perdebatan, alasan-alasan, dalil-dalil dikeluarkan oleh Dr. Usama tentang pendapatnya itu. Setelah tadi Dr. Buti bilang, ini kan hal relatif. Anda punya ayat yang Anda tunjuk sebagai biangnya surat itu. Pasti nanti ada pengarang lain yang datang, nunjuk ayat yang lain di surah itu.
Nah, lalu terjadi diskusi hampir sampai subuh. Saudaraku, setelah Dokter Buti bilang seperti itu, apakah lalu beliau mengkampaskan, menafikan, siapa sih lo, masih muda udah belagu lo, udahlah nggak usah ngarang-ngarang kitab, ikutin aja ulama yang ada, pendapat yang ada. Nggak begitu Dokter Buti. Dengan ramahnya beliau bertanya, maaf, di mana Anda beristirahat hari ini? Biar nanti saya sediain tempat untuk kalian beristirahat. Karena Dokter Usama ada kawannya juga yang ikut. Tidak tuanku, tidak. Kami pagi ini harus sudah terbang lagi ke Kairo. Wow, bagaimana Anda datang dari Mesir ke sini kemarin, lalu hari ini Anda mau langsung terbang ke Kairo lagi? Istirahatlah, nanti kami yang menyediakan tempat istirahat Anda. Terima kasih ya Maulaya, terima kasih wahai tuanku. Lalu Dokter Buti bertanya, jadi kapan Anda mau menyelesaikan karya ilmiah itu? Dokter Usama menjawab, ya Maulana, Tuan kami, tadinya saya punya motivasi untuk menerbitkan kitab itu. Tapi kalau Tuan tidak redho, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan menerbitkan buku itu. Terbitkan, itu buku penting, banyak faedahnya untuk umat, banyak manfaatnya untuk umat. Kapan kira-kira dicetaknya? Biar nanti saya endorse, takriz, kata pengantar untuk kitab Anda itu. Luar biasa. Tadi di awal seakan-akan Dokter Buti bilang, ini kan pendapat Anda. Nanti ada penulis lain yang bilang bukan ayat yang Anda tulis, tapi ayat yang versi dia. Tetapi di pagi itu beliau menumbuhkan semangat kembali Dokter Usama dan bilang, cepetan terbitin, nanti saya mau endorse kitab Anda itu. Coba bayangin, ulama senior, seorang alim, seorang kiai besar, syekh, grand syekh, samahatus syekh, bersikap seperti itu kepada Dokter Usama. Lalu Dokter Buti bertanya, maaf, umur Anda berapa? Kam umruk? Ya Maulaya, umri 30 sana. 30 tahun. Wow. 30 tahun, Masya Allah, Subhanallah. Anda baru 30 tahun udah mikirin hal yang kayak gini. Bagaimana Anda nanti umur 80 tahun? Insya Allah Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir semakin maju berkat Anda. Subhanallah. Seperti itu ucapan daripada Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Singkat kata Dokter Usama permisi dari hadapan Syekh Ad-Duktur Al-Profesor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. 2 bulan kemudian Dokter Usama sowan minta restu kepada ulama terkenal di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi, Habib Ali Al-Jupri. Sekonyong-konyong Habib Ali Al-Jupri berkata kepada Dokter Usama, apa yang ente lakukan di kediaman Dokter Buti 2 bulan lalu? Di rumah beliau di Damaskus. Dokter Usama pun kaget. Beliau bertanya, memangnya ada apa? Sepanjang pertemuan saya dengan Dokter Sa'id Ramadan Al-Buti, nama ente terus disebut-sebut, karya ilmiah ente yang disebut-sebut terus sepanjang obrolan saya dengan Dokter Buti 1 bulan lalu. Subhanallah. Bahkan Dokter Buti bilang kepada aneh, kata Habib Ali Al-Jupri, baqiya fid dunya khair, di dunia ini masih tersisa kebaikan, min tullabil ilm, karena ada penuntut ilmu, man yarhal minal Qahirah ila Dimashq faqat li ajlil ilm wa ahlih. Masih ada sisa-sisa kebaikan di dunia ini selama ada penuntut ilmu yang dia musafir dari Kairo datang ke Damaskus hanya untuk soal ilmu dan ahli ilmu. Begitu
kata Dr. Buti kepada Habib Ali Al-Jubri. Subhanallah. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Dr. Said Ramadan Al-Buti mengirimkan surat yang berisi takriz atau endorsement untuk penerbitan buku Al-Im'an fi Mahawir Suwaril Quran yang sedang digarap oleh Dr. Usama. Namun sayang, naskah dari Dr. Buti itu hilang. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2013, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah mati syahid dibom ketika sedang mengajar di Masjid Iman, kota Damaskus. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saudaraku, seperti itulah seorang ulama besar, seorang yang dihormati, seorang kiai, seorang habib harus berlaku bijak menghadapi perbedaan ilmiah, menghadapi pergulatan keilmuan, perbedaan pendapat, meskipun itu soal daripada nasab baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia, hendaknya disikapi dengan bijak perbedaan ini. Bukan dengan, maaf, kata-kata tolol Roma udah tua, Roma udah aki-aki, siapa itu Imaduddin. Tentu kita tidak setuju dengan hal yang seperti itu, karena Islam dibangun dengan penuh rahmat. Nabi Muhammad SAW jangankan kepada orang Islam sendiri, kepada orang Yahudi, kepada orang non-Islam, beliau sayang, beliau memperlakukan mereka sebagai non-muslim, kafir zimmi yang harus dilindungi. Seperti itulah karakter daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kita ketika berbeda pendapat, meskipun kajian ilmiah itu menyangkut diri kita sendiri, hendaknya tiru, gugu Dr. Said Ramadan Al-Buti ketika melihat bocah umur 30 tahun, Usama, ingin nerbitin kitab, nerbitin buku, ngarang buku, ngutak-ngatik pendapat ulama sebesar Abul Qasim As-Suhaili dan Abu Abdurrahman atau Imam Baqi Ibn Makhlad Al-Andalusi. Dr. Buti tidak mengecilkan daripada Usama, tidak bilang, Usama, ente bocah ledok, tahu apa ente, udah ikutin aja pendapat ulama yang ada. Kalau ente mau ngikutin Ibn Hajar Al-Asqalani, ya udah diam aja, nggak usah nulis-nulis, nggak usah ikut-ikut beda pendapat antara Ibn Hajar Al-Asqalani dengan Abul Qasim As-Suhaili dan Imam Baqi Ibn Makhlad Al-Andalusi. Udahlah, ngajar aja di Al-Azhar, ente kan masih muda. Tidak begitu. Tidak mengecilkan peran daya intelektual yang dimiliki oleh Dr. Usama, seorang Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mari kita tetap jernih ketika beda pendapat tentang keislaman. Ini Indonesia. Indonesia ini dibangun dengan darah dan keringat oleh berbagai macam suku, pejuang agama, lintas agama. Tirulah apa yang dilakukan oleh pahlawan Bekasi, Al-Maghfurlah, Faqidul Ummah, Kiai Haji Nur Ali, Ibn Haji Anwar, Ibn Haji Layu, Singa Karawang Bekasi, Macan Bekasi, si belut putih yang tetap harmonis berhubungan dengan pejuang-pejuang lain, pendiri-pendiri Bekasi lain, demi menegakkan NKRI di bumi pertiwi. Bahkan ketika beliau menjadi PJS Bupati Bekasi tahun 1950, gedung Papak yang beliau tumpangi, gedung Papak yang beliau jadikan kantor sebagai PJS Bupati Bekasi saat memisahkan diri dari Jakarta ke Jawa Barat, adalah gedung pemberian hibah dari konglomerat Tionghoa Li Guanjin.
Terima kasih telah menonton sajian kami Songgolini 92 Channel. Salam Bekasi, salam Indonesia, salam peradaban, salam penuh cinta kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.